Lo tau mereka mau ke Amsterdam nonton Blink berdua? Bicara sama Awe. Tau nggak duitnya dari mana? Dari mana? Kaos. Oh ya? Mereka berangkat cuman dari hasil jualan kaos. Kaos bocah nanas itu. Kaos podcast seminggu. Profitnya mereka, anjing ini duit dikemanain ya Chan? Yaudah kita ke Amsterdam aja nonton Blink. Ayo. Serius lo? Serius. Udah beli tiket mereka udah. Ini tanggal segini gue mau ke Amsterdam mau nonton Blink. Kerjanya kontennya cuma ngomongin tetangganya, ngomongin supirnya. Anjing sih. Tapi sama ngomongin gengnya. Gengnya yang ajaib. Gak deh. Dia bilang, anjing Pak RT gue orangnya kayak lumba-lumba. Itu kayak gue apa yang gue apa yang ngakak anjing absurd ya emang ya kayak patahnya itu lah yang gue anjing ini patahnya ke sini lagi kebayang sama sekali. Gue kayak lumba-lumba kayak gimana Chan? Iya abisnya hitam terus keling gue. Berminyak gitu, jelek banget orangnya anjing gue kayak. Maksudnya lu gak mikir apa itu bakal didengerin sama RT? Nah itu ya kayak gue, maksudnya dia udah sesantai itu aja gitu. Itu yang si Awe cerita, kan dia habis ini kan special show kan kemarin di apa? Jadi bukan di tim ya Pak? Usmar Ismail apa gue lupa. Special show, gengnya datang semuanya ya. Apa Mandai Kepet gitu-gitu datang. Itu orang-orang yang datang ngajak foto udah ngajak foto ke gengnya gak? Oh iya? Udah merasa kenal gitu. Oh ini Mas Petra ya foto. Oh iya? Ini Mas Kepet ya foto. Udah diajakin foto. Jadi entourage. Iya, entourage udah semuanya ikutan beken. Terus episode kemarin diceritain, anjing si Petra kemarin diajakin foto. Anjing keren banget. Bekennya beken bareng. Iya itu apa rasanya? Nah lo kalau misalkan lo punya background sebagai orang kantoran kan, lo ngerasain perubahan yang paling signifikan tuh di momen dimana? Maksud gue lo dari seorang bekerja kantoran sampai lo kemudian menjadi seorang rockstar gitu sekarang. Orang minta foto lo gitu. Di momen kapan tuh lo ngerasa kayak kok udah mulai berubah ya? Kalau yang gue sendiri rasakan ya rutinitas kan, kayak ya memang kita kan committed bahwa manggung kita cuma bisa ambil Sabtu Minggu, karena emang keadaannya begitu. Atau ya emang atau Jumat malam lah, dan Jumat malam juga ya kota yang masih reachable lah, kayak Bandung. Kemarin juga Bali udah anak-anak pada cuti. Rutinitas sama ya karena rutinitasnya berubah. Yang kedua ya inilah fisik gitu. Kayak badan jadi capean, jadinya kayak udah nih anak-anak jadi nge-gym semua gitu, kayak ini aneh. Serius? Adam jadi Muay Thai. Iksal sama si Stun roadman gue nge-gym tiap hari. Gue kebawa jadinya. Gildo strength training. Semuanya nge-gym. Karena kalau enggak boyok udah. Iya bener sih. Ya udah itu urusan pribadi masing-masing jaga kesehatan. Karena waktu itu kita nontonnya kayak gimana caranya Arman Maulana umur segitu masih bisa nyanyi lagu 18 per set, gak ngos-ngosan loncat-loncat gitu kan. Harus bisa nih apa yang dia lakukan ya. Katanya kan Kang Arman puasa iya, jaga makan sama jaga kesehatan. Ya udah kita coba aplikasikan jaga makan, kita kayaknya nggak mungkin ya karena kita tiap kemana rawon lagi ya. Rawon lidah lagi, ayo deh gitu kan nggak mungkin lo lewatkan kan Palu Bahasa Serigala. Ya udah ayo. Ya udah kompromi ya udah apa weekdaysnya paginya olahraga. Kalau ngajak foto sih apa ya, kan bertiga kan perunggu, gue Adam Ildo, yang paling ganteng kan Adam ya. Jadi kita semua udah tahu bahwa gue kayaknya nggak akan sebanyak diajak foto kayak Adam. Even Dennis lebih banyak ngajak foto daripada gue. Kayak secara looks kan emang dia lebih ganteng lah gitu. Jadi kalau ngajak foto mungkin ya gue satu agak jarang. Andai kata ada pun background gue pas ngantor, gue sempet ada di momen gue lumayan banyak ngisi seminar. Jadi latihan diajak foto bareng gue dari situ udah pernah. Jadi kayak menghadapi pertanyaan-pertanyaan random dari orang yang datangnya gak kenal, udah lumayan latihan lah dulu di situ. Jadi pas sekarang juga ya mentornya udah tahu lah apa yang gue lakukan. Kalau cowok gue rangkul, kalau cewek gue belakangin gitu-gitu ya. Kayak gue dulu diajarin sama orang PR kantor gue dulu gitu, perihal menghadapi orang di publik gitu. Yang apa ya? Yang paling berubah lagi? Ya itu sih yang ini gue sering bilang ke temen-temen yang lain gitu, yang kayak nanya, emang enak menjalani ini gitu, punya alter ego gitu kan orang bilangnya. Weekdays-nya lo gawe kamen gitu kantoran, weekend ngeband, ya itu yang gue rasakan ketika kerja gitu. Pas hari Kamis tuh udah nggak sabar pengen weekend, pengen manggung.
hari Minggu beres main, gak sabar pengen balik kerja lagi gitu. Nggak sabar pengen balik kerja. Ini gue pengen cepet-cepet gawe lagi nih kayak udah jadinya punya balance kali ya, punya nyimbangin rasa kangen gitu. Jadi kalau misalkan gue weekend yang istirahat biasa dong, mungkin kayaknya gue jadi nggak pengen kerja amat gitu. Itu sih, dan itu ternyata di validasi anak-anak semuanya kan cenderung gue kerja semua, kantoran semuanya pun mengakui iya gitu. Ya walaupun capek tapi jadi ada kangennya lagi buat kantor. Lu bikin album pertama ini berapa lama? Ini titik nolnya dari lagu pertama ditulis draft atau dari rekaman produksi? Penciptaan keseluruhan sih, mungkin ada bertambah draft ya. Draft kan juga lama tuh prosesnya. 2000 timeline-nya adalah Maret bikin band, 2019 tuh iseng ngeband, Maret 2019 Adam berangkat S2 ke UK itu bulan September, kalau nggak salah Agustus sampai September, rilis EP itu bahkan 2020. Oh jadi Adam udah berangkat 2 bulan Adam berarti Oktober November 2019 mulai bikin draft lagu pertama, Pastikan Rio. Itu draft lagu pertama, demonya gue gambar, workflow-nya berubah kan karena pas EP bikinnya jamming banget. Karena Adam berangkat jadinya ya udah kita kirim-kiriman file. 2019 mastering beres November 2021. Rilis Maret 2023, berarti 2 tahun nih. 2 tahun. Itu Pastikan Rio Akhiri Malammu itu lo tulis ketika anak lo lahir atau sebelum? Sudah lahir. Jadi triggernya 2. Ya pemicunya tuh satu adalah ya gue punya anak dan timurnya di Adams. Jadi ketika After Plus rilis, lagu yang mencuri perhatian gue ya Timur, karena gue tahu ini pasti si Mas Aryo buat Timur gitu, buat anaknya. Padahal nulis liriknya Hasif. Belum punya anak dulu. Iya, oke. Jadi dia suka ngomong gitu. Ini nulis liriknya gue, terus lagunya ditaruhnya di ujung tapi tetap play konsep paling gede gitu kan. Ya itu gue pas dengar Timur dan pas baca liriknya kan orang ada yang interpretasinya kan kayak ini mah buat pasangan atau gue dari awal ini mah anak deh. Karena walaupun Hasifnya nulis gitu, cuman kok pas ketika nontonin si Mas Aryo menyanyikannya tuh kelihatan aja gitu kayak lu mengemukakan sesuatu, menceritakan sesuatu yang sangat berharga gitu, dan ini kayaknya lebih dari sekedar cinta ke pasangan. Kayak gue ingin menuliskan itu, jadi memang pas bikin Pastikan Rio dari awal first, jadi kan biasa kan kalau gue bikin lirik tuh pasti nada duluan. Jadi gue humming, jadi gue merekam humming gue gitu. Tanpa instrumen. Jadi gue gitar kopong sambil humming, voice memo. Pindahin ke DAW, gue gitar udah agak beneran, baru gue mengulangi humming yang ada di voice memo dengan voicing yang sama, wawiwunya. Tumbuhlah Mendaki itu udah ada dari awal. Jadi pas satu. Itu openingnya. Tumbuhlah Mendaki, ke belakangnya itu humming. Dan Tumbuhlah Mendaki emang dari awal udah di kepala gue, ini lagu buat anak. Itu ada satu line yang bagus banget sih, ku perlu hadir di semua yang kau tangisi. Semua yang kau tangisi, itu bagus banget sih. Itu homesome banget gitu loh. Iya. Kenapa lu bisa bilang begitu? Karena itu kayak gini, secara kalimat itu ya secara estetika bagus gitu ya. Cuman yang selalu menarik adalah kenapa lu menulis itu gitu. Karena gue punya background yang sama juga, jadi gue bisa melihat alasan yang sama kenapa lu menulis hal itu. Gue gak bisa bilang sama persis, cuman gue ngelihat arah itu gitu. Jadi itu sebuah kalimat singkat, kalimat sederhana, tapi implikasinya itu panjang gitu loh. Bahwa di setiap siapapun itu anak kita nanti, itu bisa jadi sebuah afirmasi bahwa ya gue ada di situ gitu. Bahkan ketika nanti kita udah nggak ada juga mungkin ada di situ gitu. Itu kayak itu kan maksudnya lagu itu kan bukan sekedar apa yang terjadi saat kita nulis gitu. Apa yang terjadi saat kita nulis dan kita udah nggak ada itu kan juga jadi warisan gitu. Dan itu selalu menarik. Dan yang menarik juga di lagu itu adalah modulasi banyak ya. Maksud gue dari pindah-pindah. Itu dari siapa tuh? Kayak ide lu dari mana tuh? Karena pindah-pindah lumayan ekstra. Itu background lainnya. Dari bertiga yang secara teknis musiknya paling bego gue. Enggak lah. Adam tuh teknis teori segala macam. Adam tuh paling, jadi misalkan kayak gue main, Adam ini chordnya kemana dan harus pindah kemana, pertanyaan itu selalu gue tanyakan ke Adam dan dia selalu memberikan solusinya dengan baik dan selalu proven, selalu berhasil.
ketika jamming itu terjadi kan. Kalau nggak jamming kan gue kayak anjing si Adam lagi tidur lagi di sana gitu, kayak gue lagi pengen genjreng enak. Jadi kalau Ildo kan emang jagonya ya ritmis gitu, emang masternya di sana, dan Ildo juga nyanyi suaranya bagus. Tapi kalau ditanya chord kan dia juga pasti mungkin sama kayak gue gitu, nggak taunya. Jadi pas gue bikin itu, gue tuh nggak tahu chord detail ya, gue cuman tahu apa nada utamanya apa, rootnya apa. Tapi gue selalu main gitar tuh voicing dulu. Jadi kalau misalkan yang nggak voicing tuh jadi jarinya di mana. Jadi ketika itu yang gue lakukan bener-bener, oh kesini enak, dah. Oh opsi kedua kesini enak juga. Oh kalau kesini enak, terus nada vokalnya bisa dikesiniin gak ya? Dan karena voicing gue lumayan unik, kalau kata si Dennis, kata Deva produsernya kami, jadi pas jadi gue kesini, jadi misalkan jari manis gue tuh ngambil nada mananya, itu tuh secara nada vokal tuh lebih mudah ngegait ke sana gitu. Jadi kalau gue beneran, ya mungkin kalau secara praktik teorinya gue loncat gitu. Jadi gue langsung mengaplikasikan praktisnya tanpa mengerti ini tuh memang berhasil gitu kayak gitu. Jadi dan gue setiap bikin garis draft demo yang setiap gue mau, intinya lagu itu akan bisa gue lanjutkan sampai rada utuh bagannya setelah Ildo dan Adam suka. Ini yang pas, ini metode ini memorandum ya, karena nggak jamming kan. Jadi gue harus bisa bikin lagu yang memuaskan mereka berdua, karena kan kita akan membawakan lagu ini bersama-sama dan kita bakal arrange barengan belakangan. Jadi lagu itu ya pas gue bikin dulu nada dasarnya nggak di situ, jadi dulu lebih rendah guanya ya. Oh lebih rendah. Terus gue kasih, terus mereka ini pop nih gitu di kepalanya, wah ini pop ya, tapi bagus. Dan Adam langsung nyeletuk, naikin. Ya, jadi gue itu naikinnya transpose. Jadi suara gue cipang tuh. Terus gue ya udah akhirnya gue take ulang. Jadi demonya kalau misalkan masih gue simpen demonya, si demonya tuh gitarnya masih transposan. Karena gue malas nge-take gitarnya lagi. Jadi gue take vokal. Jadi kalau ditanya modulasi kepikiran dari mana? Tahu, jarinya aja lagi enak di situ gitu. Itu penting sih. Karena itu juga cukup jarang sih gue ngelihat sebuah formula di khususnya di alternatif rock gitu ya. Kan biasanya mereka putarannya di situ tuh. Kayak pas itu gue dalam tanda kutip kebaca lah. Tapi pas gue pertama kali denger lagu ini kayak, anjing dia pre-chorusnya naik nih, seru nih. Terus pas chorusnya naik lagi. Itu soalnya biasa formula yang gue dengerin di lagu-lagu Krisdayanti gitu. Oh ya. Kayak kan mencintai jeng jeng na 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 na. Oh ya. Itu kan naik tuh deh. Maksud gue itu formula yang sering banget dilakuin di Diva. Di ranah musik pop itu sebuah hal yang umum, cuman begitu diaplikasikan pop piano gitu. Iya. Kalau si Adam bilangin lagu piano. Benar. Gitu. Dan kan kadang-kadang kalau misalkan dengerin ini yang di kepala gue kebetulan baru ada Anang dan Krisdayanti ya, waktu masih bareng. Ya. Jadi di lagu pun mereka masih bareng kan. Dikit pasti ya enggak. Terus refnya Krisdayanti di situ tuh. Ntar begitu refnya Anang pindah lagi yang jedar, naik lagi, ntar turun lagi pas verse-nya. Oh iya. Iya kan. Tapi ya kan pindah-pindah terus. Jadi emang menyesuaikan dengan si range vokalnya kan. Nah, oh iya. Menarik adalah di sini lu punya form alternatif rock, vokalisnya lu doang. Tapi kemudian si modulasi ini yang bikin jadi sebetulnya terkesan lagunya tuh bergerak kemana-mana. Padahal sebetulnya secara ritmik, secara chord, secara mainnya gitu aja. Mainnya ya sebetulnya lurus gitu. Cuman ketika ada twist-twist itu jadi, gue juga pertama kali denger kayak, oke nih. Anak sekolahan nih. Anak sekolahan. Oh anak mikir nih. Ada mikir. Nah itu, maksud gue tentu saja lu melakukan itu kan penuh dengan subconscious dari apa yang lu dengerin gitu. Mostly band favorit, bukan band favorit ngomongnya itu. Band yang lagi lo rotasinya banyak ketika lo bikin memorandum. Sheila on 7 kan pasti. Itu kayaknya nggak sebelum dengerin memorandum juga udah ngejam. Kayak semua orang deh di dalam rotasi hidup. Betul. Kalau lu nggak dengerin Sheila on 7 ada yang salah dengan hidup. Nggak bercanda. Sheila on 7 pasti. Kalau perihal songwriting pada saat memorandum itu, beri Weezer, Jimmy Eat World masih main. Weezer iya sih dipindah sih. Ya, jadi Jimmy Eat World juga ada beberapa lagu yang komposisinya lumayan menarik gitu. Tapi yang gue inget pas lagi dengerin Pram itu, jadi kadang gue suka ada case yang gue dengerin lagu tuh beneran anak-anak nyadar, gue habis dengerin ini ya gitu. Nah pas ketika gue ngirim Pram tuh, ada Mildo tidak mengasosiasikan lagu ini dengan lu habis dengerin apa gitu kan mereka.
rada baru nih gitu, rada segar. Dan ini satu hal yang gue lakukan juga ketika bikin semua lagu di Memorandum ya, ketika bikin si garis awalnya, komposisi chord segala macam yang gue lakukan tuh adalah gue merem. Jadi sambil main gitar tuh gue merem. Merem tuh dalam artian karena gue selalu suka sama lagu yang bisa gue ketika merem tuh gue kelihatan ini lagi apa ya, tergambarkan, visualisasinya ada gitu. Film apa ya, gue tergambarkan aja gitu. Cinematic ya gitu ya, ada yang bilang cinematic experience. Lagu favorit anak lu yang mana? Anak gue gak suka perunggu. Anak gue suka Sheila on Seven lagi. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi kenapa gue bisa bilang begitu? Ada fasenya tuh dia kayak kan karena gue suka ngecek video klip ataupun gue habis live di mana di YouTube kan suka nongol. Jadi gue tonton, which itu akan feeding di algoritma di YouTube-nya bahwa tiap ada orang rekam perunggu akan muncul di feed di home YouTube-nya. Jadi kalau misalkan gue buka YouTube di TV, dia suka ngeliat, ini ada ayah. Gitu. Tapi dulu ada momennya dia kayak pengen lihat dong. Gitu. Tapi udah tahu tuh dia lagunya gimana, dan standar lah anak kecil kan pengennya drum dulu. Gitu. Jadi dia pengen ketemu Mildo, pengen main drum sama Mildo gitu. Udah. Tapi ketika udah makin umur segini, jadi di rumah kan gue ada audio unit ya. Buat vinyl sama buat CD. CD itu tumpukannya ada banyak CD Memorandum karena beberapa yang sampel gitu. Masih gue taruh sama satu CD nyelip kisah klasik. Itu dia waktu itu iseng ibunya nyetel gitu kayak sudah nempel. Udah tuh semenjak itu kalau misalkan nyalain, gue mau nyalain vinyl enggak, maunya CD, mau yang itu, yang merah gitu. Itu album gila sih. Jadi sampai sekarang ya itu seberapa pantas masih jadi lagu favoritnya dia, kayaknya dia suka masih. Ya sama lokalnya itu, kalau luarnya Foo Fighters. Di poin apa lo tahu bahwa anak lo gak suka perunggu tuh? Ada momen apa dia ngomong apa gitu? Mungkin bosan kali ya, kayak ngeliatin ya gue nonton YouTube muka bapak gue kayak udah bisa lihat langsung depan muka gue gitu kali ya. Jadi ada fasenya yang apa ya? Ya gue sih melihatnya ya udah fase aja kayak dia lagi suka yang lain gitu. Gue mungkin bisa jadi dia bukan yang nggak suka tapi udah tamat kali, gue udah bosen gitu, bisa jadi. Cuman ya udah gitu. Gue juga tidak berharap dia suka juga. Nah itu lagu si Pram ini dari awal pertama kali lo bikin draftnya sampai kemudian jadi yang kita dengar sekarang itu mengalami perubahan nggak? Pram termasuk yang perubahannya rada minimal. Oh, jadi emang gak jauh beda dari apa yang pertama lo bikin? Selain ada dasar tadi. Dan itu pun bos Deva Dennis, produsernya kami di Memorandum juga, Pram itu salah satu lagu yang mereka nggak mau sentuh banyak-banyak. Karena menurut mereka sudah cukup kuat dari awal. Jadi paling treatmentnya kayak, ya udah bagi-bagi vokalnya gimana, sama nambah strings, colekin lava gitu. Nah perannya, kan banyak juga orang yang belum tahu gitu ya. Perannya produser tuh apa sih? Nah lo kan ada dua nih di sini, ada Dennis sama Deva kan. Maksud gue, peran yang paling krusial buat lo dua orang produser di sebuah album itu apa sih? Karena kami bertiga bego. Jadi butuh ada yang mungkin gue bisa, kalau bego relatif lah. Cuman artis kami bertiga karatan. Jadi kami bertiga sempat ngeband, sempat main musik dulu, terus dengan band masing-masing, terus jeda, 2019 bikin Perunggu. Dan nggak tahu kan rekaman sekarang ngapain ya, ada perubahan proses nggak, studio yang bagus di mana itu, studio yang bagus tuh masih ini bukan, udah enggak, udah ada yang lebih bagus udah lagi, ada gitu, nah studionya udah tutup, kayak gitu-gitu yang ada sih. Sekarang jadi gini bentukannya ya, pakai urusan gitu lah. Jadi tugasnya Deva Dennis, mereka role kebagi duanya menarik nih. Jadi Deva itu lebih apa ya, dan kebetulan approach Deva mirip sama gue. Deva kan produser film, jadi dia juga lumayan suka interpreting si lagu tuh dengan cinematic experience lah. Apa yang dilihat. Gitu. Jadi feedbacknya Deva misalkan perihal sound tuh, ini kayak kurang ombak deh. Anjir, kurang ombak. Kurang ombak tuh gimana? Dennis itu sama bisa interpreting gitu, bisa menerjemahkan itu dan bisa connect ke Ano, Chief of Engineer kami buat mengeksekusinya gitu secara teknis. Dan Dennis juga selain urusan menerjemahkan bahasa-bahasa abstraknya Deva juga adalah vocal director juga gitu. Jadi buat bantuin kayak pecah suara biasanya Dennis yang ngajar. Tapi poinnya adalah mereka berdua ngasih
sebenarnya bukan memberikan direction tapi ngasih apa ya, kiri kanannya dijelasin gitu, biar lu nggak beloknya nggak kejauhan, koridornya gitu. Gitu. Andai kata lu beloknya jauh, andai kata lu mau beloknya ke sana, oh ya udah kita ikutin tapi tetap disesuaikan sama tema yang lu pengen dari awal ya. Jadi tetap final call-nya di mereka bener. Jadi cuman both Deva Dennis tuh nggak nyentuh lirik mereka nggak nyentuh. Intinya ya guidance dan rekomendasi, sama yang paling matters adalah pintu silaturahmi. Kayak gue tiba-tiba bisa ketemu sama siapa dikenalin Deva gitu-gitu ya. Kayak menunjuk Ano pun itu keputusan mereka berdua gitu, sebagai chief of engineer. Milih studio di mana itu keputusan mereka. Jadi bisa kenal sama Nico, Soundverve, bisa kenal sama Gerard Rumincap gitu. Itu juga kayak semuanya dari mereka, karena kami bertiga yang tahu bikin lagu sama ya kami juga karena pada dasarnya senang dengar musik. Jadi punya standar, bukan standar apa, bagi kami itu musik yang bagus produksinya itu ada di mana, itu tuh lumayan, kalau kata orang-orang sih lumayan tinggi ya gitu. Jadi bukan perfeksionis ya, at least kita tahu standarnya tuh harus di mana gitu. Dan si Deva ngejagain itu juga. Jadi Deva sih dari awal Q-nya dia kayak harus bikin produksinya blockbuster ya, walaupun bandnya quote-unquote indie, tapi harus bisa enak didengerin gitu. Enak tuh dalam artian produksinya proper. Ya udah. Perunggu ini kan satu album tuh bisa gue bilang gitar bass banget kan. Maksudnya segitar bass apa, mungkin segitar bass Foo Fighters gitu, segitar bass Death Cab for Cutie di album lama gitu ya. Dan lo juga sebagai seorang gitaris gitu. Dan dari mana riff itu ya? Maksud gue selain lagu Pram kan lo juga bikin yang lain tuh, ada Canggih dan lain-lain. Itu kan heavy banget tuh gitaris itu. Nah itu lo punya reference dari siapa sih yang bikin lo bisa main gitar dan menciptakan riff tersebut gitu? Gue dulunya drummer sampai umur 18, 16 gitu. SMA kelas 3 akhirnya gue memutuskan pindah main gitar. Terus? Intinya gue memang suka gitar bass rock band dari dulu sebenarnya, kan dia Radiohead. Di Radiohead sampai sekarang nabinya gue lah. Jimmy Eat World Wizard segala macam. Tapi ada satu spesifik band yang mengubah perspektif gue perihal cara bermain gitar dan menulis lagu dengan gitar. Nama bandnya Vincent Vega. Bandung ya? Band Bandung, jebolan Indie Fest 1. Itu mereka alumnus SMA gue, jadi mereka suka main di acaranya sekolah gue dulu. Dan yang mereka 2 gitar, yang satu mainnya suka arpeggioan gitu, atau ya sweeping atau segala macam. Tapi gitar satu lagi mainnya ritmisnya tuh kalau dengerin ceng, that's exactly the same recipe yang Vincent Vega. Dulu udah melakukan senar 6-nya hi-hat, senar 4-nya snare kayak gitu. Jadi senar 6 hi-hat, senar bawahnya jadi snare. Gitu. Atau jadi kick. Jadi kayak pas gua bisa main gitarnya agak ngedrum gitu. Dan ketika nonton Foo Fighters jadi semakin make sense ya. Kayak caranya Dave Grohl strumming juga gitu. Bisa ya, ternyata gue nggak perlu jadi Steve Vai gitu. Karena dulu kan ketakutan. Jadi kenapa gue pindah ke gitar, karena kemungkinan naruh drum di rumah dan nyokap bokap gue tidak mengizinkan untuk gue punya drum, karena gue nggak boleh main musik juga sebenarnya. Sementara kalau gitar kan gue bisa titipin di rumah orang gitu. Gak boleh main musik kenapa lo? Enggak ding. Ya pada saat itu takutnya mengganggu konsentrasi gue, kayak gitulah poinnya. Dan ya intinya itulah, kayak nggak perlu ada instrumen di rumah gitu buat apa. Jadi ya, dan drum kan kayak gede berisik gitu, tidak make sense aja buat gue miliki pada saat itu. Jadi pindah ke gitar, ya udah yang gue ulik juga lagu-lagu si Vincent Vega itu, karena gue ingin mengamalkan, ini bisa nih main gitar yang komposisinya apa ya, yang nggak patternnya nggak seketebak Green Day misalkan nih. Ya Green Day juga kan jing cuman beda chord doang, melodic punk gitu. Tapi tetap terasa mudah, tapi nggak yang depan gitu. Gimana ya, kayak gue menjelaskannya, dia instrumennya ritmis enough tapi bisa nge-guide si lagunya kemana tetap pakai si gitar yang ini, bukan pakai si yang ditata melodinya gitu. Jadi tetap jadi tulang. Jadi itu yang membuat gue sampai hari ini approach pendekatan gue ketika bermain gitar adalah, makanya itu kayak voicing gue jarang pakai chord yang normal open atau 5 gitu. Karena sesimpel
gue suka si Vincent Vega tuh approach-nya gitu. Mereka chordnya nyari jari anehnya, kayak The Drive-In, kalau misalnya lu pernah The Drive-In kayak gitu. Jadi ngehajarnya dapet, tapi sisi melankolisnya yang kayak lagu pop-popnya gue itu kayaknya ya kalau gue tangkap adalah memang pop Indonesia lama 90-2000. Gue mendefinisikannya sebagai clear top 10 pop. Clear top 10 anjing. Iya. Jadi kalau lu dengar lagu di kalau MTV Ampo mungkin masih agak varied ya. Tapi kita kalau dengar clear top 10, siapa presenternya? Dewi Sandra. Sama Betran Antolin. Jadi kalau misalkan lu nonton, gue inget banget satu momen di mana Melly Goeslaw Ari Lasso Jika jadi top chart selama 6 minggu. Dan lagu itu kayak ini kan lagunya susah. Lagu itu modulasinya udah kurang banyak apa coba? Ganti siapa? Mas Ari yang nyanyi, ganti dada dasar. Pas ref ke siapa gitu. Plus kalau nggak salah di tahun-tahun yang mirip, Masahi Ueda Reza Artamevia. Itu gila. Jadi di situ kayaknya gue udah ke-build bahwa pada saat itu mikirnya kayak, bisa kok bikin musik pop tapi yang bikin kaget. Jadi kepala gue gitu, bikin kaget tuh nggak yang plain C, G, D, C, G, A, C, G, D gitu. Pengen nih ada yang rada geser setengah fret gitu, satu fret atau segala macam, sampai yang meyakinkan gue bahwa itu bisa works adalah musik popnya Malik and the Essentials. Musik pop kan kalau kita denger si album itu satu album tuh ya itu gila sih. Kayak reviving Malik. Ya gitu. Kayak itu gue pas kan denger musik pop tuh kok bisa ya gitu, dari track 1 sampai track terakhir pop Indonesia bagus, mahal, clear top 10 gitu. Gue ingetnya itu. Jadi kombinasi antara si Vincent Vega atau Drive-In yang kencang-kencangnya, Queens of the Stone Age juga, Foo Fighters yang kencang, kalau yang popnya ya clear top 10. Gue selalu menemukan garis tengah sih yang bisa membungkus kerumitan instrumentasi dengan kerumitan aransemen, kerumitan ritmik itu emang cuma dengan vokalnya effortless. Iya. Semua formulanya ada di situ. Jadi lu bisa bikin semua riff yang paling ribet, tapi kan semua vokalnya kan kalau kita dengar kayak itu kan gampang banget lo bisa ikutin. Di belakangnya rusuh tuh, berisik. Sama juga kayak misalkan si Radiohead gitu, misalkan Go to Sleep, ding 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 ding. Gue nangkep. Jadi di mainnya Deva itu ketika gue bikin demo, dia minta gue nggak mau denger versi DAW-nya. Gue mau denger lu pakai gitar kopong dan lu nyanyi alamnya beres. Jadi bagi dia standar kelulusan lagu buat direkam adalah bisa dinyanyi di tongkrongan. Kemudian bercandaannya dia adalah gue mau lagu lu tuh layak buat di print di MBS. Music Book Selection gitu. Jadi Tua banget. Tahu sih anjing. Mau ngomong Ultimate Guitar sebenarnya nggak tahu anjir, kayak udah nontonnya YouTube aja. Jadi Music Book Selection atau Ultimate Guitar adalah dokumentasi publikasi di mana selain lirik juga adalah chord gitar gitu ya. Jadi dulu kita belajar atau di tongkrongan tuh biasanya nyanyiin lagu dari situ gitu. Nah, si Deva tuh dulu pas lagi memorandum dibikin, gue nggak mau denger demo lu yang versi DAW, gue mau dengernya lu rekaman lagi pakai voice memo dari awal sampai beres, harus enak. Si lagunya dinyanyikan pakai gitar kopong, dibikin telanjang. Jadi untuk memastikan tulangnya sudah kuat kalau kata Deva gitu. Jadi ya udah ada beberapa lagu yang tidak lulus. Di situ ada lagu yang 11 lagu yang ini yang memang lulus dan menurut dia cukup kuat. Mengenai hal itu juga, ini satu hal yang selalu gue ingat kemarin, gue kayak juga sempat post Twitter. Jadi gue sempat ngobrol sama Mas Eros waktu itu. Dia ngasih satu kalimat yang sampai sekarang jadi ingetan, jadi core memory buat gue. Waktu itu kita ngobrolnya juga nggak lama, waktu pas pandemi 2021 kan, 2021. Intinya dia bilang di satu kesempatan di kayak ada kelas online sama dia lah, sama beliau. Terus beliau bilang, kalau yang bikin lagunya aja udah susah, udah kesusahan untuk mainin lagunya dan nyanyiin lagunya, apalagi yang denger. Bener. Ya. Itu sebuah hal yang simpel dan begitu diaplikasikan ke konteks Shalom Seven jadi masuk gitu kayak, oh iya juga. Semua lagu mereka bisa lupa mainin tongkrongan. Jadikanlah aku depannya boleh ribet dong. Tang tarang dang. Cuman karena vokalnya lebih bungkus. Ngomong-ngomong Mas Eros, gue ada satu yang pengen gue kasih denger ke lo. Sambil jalan aja ya. Ini sampai sekarang kalau gue dengerin masih bikin gue
gemeteran. Oke, Perunggu. Sebenarnya kemarin pas mereka main, aku nggak sempat nonton karena kan lagi prepare itu. Karena mereka jadwal mainnya kan tepat sebelum Silon Seven. Tapi aku udah berapa kali lihat mereka dari YouTube, terus dengar beberapa materi mereka, seru-seru banget. Keren tapi nggak maksa gitu. Yaitu Perunggu tuh kayak begitu. Terus yang milih kenapa Perunggu dipilih? Oke. Selamat. Oke, voice memo itu di-share sama anak-anak PAI hari ini kan. Ini kayaknya kita band ini bubar gak apa-apa kali. Udah checklist ya. Saking itu pas gue itulah keren tapi tidak maksa itu manifestonya kami bertiga. Oke. Jadi manifestonya kami bertiga ketika bikin lagu adalah keren tapi tidak maksa. Ya berarti saling aja mirip. Sama satu lagi adalah bagaimana caranya bisa bikin set di mana penonton lu bisa crowd surf dan bernyanyi bersama di saat bersamaan. Jadi dua itulah gitu. Setiap kita bikin lagu yang harus dibayangin itu. Dan keren tidak maksa nyampe ke Eros Chandra. Itu manifest ya. Iya. Keren tidak maksa itu sebuah hal yang itu bukan satu hal yang bisa lo desain sih. Iya. Lo harus born with it aja gitu. Nah benar, tapi karena gue pernah melakukan sesuatu yang gue ingin keren gitu. Tapi jadi kayak keribetan terus maksa lagi gitu. Jadi kayak dari awal ketika lo menaruh di kepala gue ingin keren aja udah salah kan, itu udah satu step yang salah. Jadi ya sampai sekarang itu ya kayak gue misalkan banyak tuh demo yang gue bikin kayak gue scrap gitu gue buang karena di menit ke 1 mau kemana sih bos gitu lah. Dan gue tidak melihat potensi lagunya akan lanjutin gitu. Jadi sekarang setiap di gue pribadi filternya suka ada yang lagunya bagus dan gue terdengar bikinnya gampang. Itu deh. Dari lo kan bikin album itu gitu ya, dan tentunya kan orang punya feedback dari siapapun itu yang denger gitu. Nggak jarang juga feedback dari orang itu ternyata di luar ekspektasi lo. Good in good and bad way. Yes, maksud gue ada nggak satu feedback dari lagu Pastikan Rio Akhiri Malammu ini yang lo inget sampai sekarang bahwa bisa segitu dampaknya ke lo ya, ke pendengar lo maksudnya. Ada nggak satu yang lo inget? Siapapun itu orangnya. Ini cara bukan terapi ya, caranya kami misalkan ya kan ngeband kadang bosan ya. Suka ada momennya yang ada gitu. Bayangin lagu ini lagi gitu kan. Cara untuk bikin refreshnya adalah kami membuka comment section di video klipnya Pastikan Rio di YouTube. Video klip. Jadi pas lihat komennya ada yang eksplisit tuh adalah dia menceritakan bahwa dia tumbuh sebagai anak dari orang tua tunggal. Jadi dia baru nyadar kalau ternyata bokap gue tuh susah ini yang ngegedein gue gitu. Itu kan hal yang experience-nya gak gue alami ya. Jadi kayak poinnya adalah dia nulis gara-gara abis nonton ini gue jadi nelfon bokap gue setelah kita nggak ngobrol bertahun-tahun. Terus jadinya ya gue cuman ngobrol terus cuman bilang makasih gitu. Ada kok di komennya kalau udah cari, dan pretty much ternyata banyak yang mengalami kondisi serupa gitu. Ada yang dari perspektif anak ke orang tua, ada yang perspektif orang tua, aduh anak gue baru lahir nih cewek, gue harus melakukan semua yang terbaik supaya anak gue bisa at least bangga punya bokap kayak gue gitu. Jadi buat gue sih, dan itu kan diperkuat dengan storyline dibikin sama Raka ya, dan ada Raka sutradaranya video klip Pastikan Rio. Jadi dengan kami bikin lagu Pastikan Rio, Raka interpretnya ke sana, amplified, jadi versi cerita terbaru, versi kepalanya Raka nyebar ke yang nonton dan yang denger. Buat gue kayak kok bisa nyampe ke situ ya gitu. Padahal dulu yang gue meremin tuh cuman gambar anak gue baru lahir sama belajar sepeda gitu. Jadinya kayak sampai ya itu juga momen-momen yang suka bikin merinding sih. Sama anak-anak juga kadang ada komen baru suka di screenshotin, liatin ending bagus. Bagus itu dalam artian kita nggak kebayang kalau orang ternyata
sampai sana gitu menikmatinya dan meresapinya. Jadi terima kasih banyak. Oke deh. Di setiap ujung durasi, Oke. gue punya ini. Ini adalah sebuah surat dari tamu gue sebelumnya. Ya, isi pertanyaan. Yang silakan lo baca pertanyaannya apa dan siapa yang menulisnya. Oke. Ini gue juga belum pernah baca. Jadi lu tidak tahu isinya dari siapa juga ya? Isinya tahu dari siapa, cuman isinya apa? Oh 2 nih. Oh 1. Oh ya, ini buat lo nanti. Lava Pratomo. A. Sehat. Kalau kamu mati, sebut 4 nama musisi yang masih hidup yang kamu ingin untuk ngangkat keranda mayatmu. Fuck. Cing. Anjing. Kabetrik sih. Benten pisan ini mah. Aduh saya jadi keluar Sundanya ya. Karena kalau ngobrol sama dia Sunda banget. Wajib. Dan tenge dirimu Kalau kamu mati, sebut 4 nama musisi yang masih hidup kamu ingin untuk mengangkat keranda mayatmu. Misalkan gue mati sekarang ya, karena kan kalau misalkan gue mati 6 tahun lagi, gue nggak tahu nih dia masih hidup. Aduh, Allah Akbar. Angkat ya? Bukan, kalau makamin harus keluarga. Ting. Kalau gue nanya ke lu punya jawabannya nggak? Gak tahu lah. Anjing. Musisi ya? Ya mungkin 1 mah ya. Ya gue bias pasti akan memilih orang yang gue kenal kali ya. Karena orang yang gue idolakan karyanya kan belum tentu secara pribadi ataupun pola pikirnya saat ini sesuai dengan ekspektasi gue kan. Jadi yang gue pilih mungkin salah satunya adalah, kalau nyebut musisi ya 2 bandmate gue adalah musisi kan, ada Madena Nildoren dan Rian Hasman ya. 2 orang itu pasti. Siapa ya? Mungkin ada 1 yang gue selalu mengagumi orang ini dari dulu dan sampai hari ini gitu. Dan pengalaman bahwa gue bisa sekarang cukup akrab dengan beliau juga sangat real. Holil Mahmud. Ada salah satunya, punten mas ya, jadi ngajakin lu ke sini cuman kayak karena buat gue lu mah junjungan gitu. Shit, betul lagi siapa ya? 2 itu Mas Khalil. Ada. Lu mau nggak? Kan kita cukup dekat nih. Bukan sebuah pertanyaan yang bisa gue tolak juga sih. Sama lu. Oke. Makasih ya. Iya. Oh bilang makasih juga gak makasih. Gue gak tau sebuah kehormatan. Itu dia. Anjing. Oke. Ya tapi gue bersedia loh. Iya. Anjing. Gila ini kegelapan. Oke. Ini dari Lava Pratomo ya. Sebuah. Nah ini silakan lo tulis apapun itu. Sok berat kan? Imam. Enggak masalah itu. Ini jadinya standarnya jadi tinggi gitu loh Mas Dad. Kayak gue harus menulis pertanyaannya yang seaneh apa buat Bebas banget. Bebas. No pressure. Tapi harus music related. Enggak. Apapun udah. Cuek aja. Ya udah. Selalu udah. Jadi mikirnya jadi related to mati-mati juga. Jangan dong. Jangan, please jangan. Apa ya? Oh. Ini deh. Gue jangan sebutin kan? Ketika gue nulis. Jangan. Iya kan? Jadi gue juga nggak tahu. Gue nggak lihat.